Oke teman-teman sekalian, kita cek Yorkshirenya Pak Guru sebelum nanti teman-teman saya kasih tahu bagaimana perawatan dari Yorkshire pejantan di tempatnya Pak Guru ya. Pak Guru punya 7 Yorkshire, yang di sini ada 6, dipinjam teman ada 1 teman-teman. Oke, yang pertama ini teman-teman ya, ini saya punya BOF ya, ini Belgia, warna panda ini atau star blue ini ring 20 teman-teman ya. Kemudian saya punya yang kedua yaitu ini yang warnanya bone ini TKF 20 teman-teman ya. Dan sebelah kanannya lagi ya, ini juga TKF 20 teman-teman ya. Kita lihat lagi sebelahnya, ini master saya teman-teman ya, ini Voi 20 teman-teman. Kemudian kita lihat sebelah kanannya lagi, ini saya pakai bone ini adalah Voi 19 ya. Kemudian ini sebelah kanannya lagi, ini juga Voi 18 teman-teman ya. Ya, ini ada anakan F1 YS ya. Ini silangan HF CL40 teman-teman dengan AF Panda. Anaknya ada 2 seperti ini ya. Dan sebelah kanannya nih saudaranya ya, 1 sarang ini ya. Ini Panda semua ya. Besok saya kasih cara bagaimana mencetak Panda teman-teman sekalian. Ini juga anakan saya, ini F1 teman-teman, ini sudah saya sapeh tadi malam ya. Oke, ini tadi ini Yorkshire yang Pak Guru gunakan di sini. Kalau Yorkshire-nya bisa pada bersih diri atau bahasa Jawa itu didis teman-teman, ada bisa didis gini berjemur, ini belum saya jemur ini teman. Nah ini berarti menandakan Yorkshire-nya ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah ketemu lagi di channelnya Pak Guru di Mario Kreatif, masih membahas tentang perkenalan di Indonesia ya teman-teman sekalian. Di sesi yang ke-7 ini ya, kita akan membahas bagaimana merawat pejantan Yorkshire kita agar pejantan Yorkshire kita itu masih powerful teman-teman ya, masih bisa gacor, bisa ngerek sampai bisa kawin dan ngisi ya. Jadi ada perawatan yang beda dengan di sesi ke-6 kemarin ya teman-teman. Di sesi ke-6 kemarin Pak Guru sudah jelaskan bagaimana merekondisi ya. Ini burung-burung di Pak Guru sudah rekondisi semua. Jadinya kita tinggal pakai ya. Yang paling susah adalah bagaimana menstabilkan agar Yorkshire kita itu bisa powerful, bisa siap untuk bekerja. Oke, langsung aja teman-teman untuk mempersingkat waktu. Yang pertama teman-teman, ingat-ingat ya, jaga selalu kebersihan kandang teman-teman ya. Kandangnya dijaga kebersihannya biar apa itu tidak banyak kuman atau bakteri yang berkumpul di dalam sangkar ya. Itu udah saya bahas di sesi ke-6 kemarin teman-teman. Untuk pakan extra foodingnya saya masih seperti yang di sesi ke-6, tetap pakai sayur sendok, jagung manis sama telur puyuh separuh aja teman-teman, karena ini saya gunakan untuk proses mengawinkan kan itu ya. Kemudian jangan lupa juga kita tetap kasih asinan, karena jenis unggas ini ya atau aves ini tidak memiliki pencernaan secara mekanik, tidak memiliki gigi ya. Maka di ampelannya itu butuh bantuan partikel-partikel kecil untuk proses pencernaan sehingga metabolisme tubuhnya bisa berjalan dengan baik teman-teman. Bagaimana kalau teman-teman potong ayam itu ya, di dalamnya pasti ada bijian atau kerikil-kerikil kecil teman-teman. Oke. Next yang berikutnya teman-teman, nah ini yang paling penting teman-teman adalah dikonsumsi pakan ya, pakan bijian. Karena itu adalah menu utama Yorkshire kita ini untuk bertahan hidup ya. Jadi tidak sembarang memberi makanan ya, bijian khususnya. Itu kenapa banyak teman-teman beli Yorkshire udah gacor dor, kemudian dibawa pulang nggak sampai 2 minggu pada brodol gitu ya.
sudah brodol. Karena teman-teman saya rasa mungkin tanda kutip salah di pemberian pakan teman-teman. Jadi seri-seri Yorkshire itu baik TKF, baik FOI, baik NB, BBA, DKB dan seterusnya itu di peternaknya masing-masing kita tidak tahu perawatannya pakai pakan seperti apa. Jadi teman-teman jangan gegabah dalam memilih pakan bijian ya, karena itu bisa berakibat penambahan protein yang terlalu tinggi ya, tubuhnya mungkin terlalu panas kan gitu, sehingga burung tersebut akan menyesuaikan dengan lingkungannya. Maka untuk mengantisipasi itu maka bulunya akan pada jatuh alias brodol ya. Padahal itu bukan proses mabung karena faktor alam atau pergantian cuaca ya. Ciri bagaimana kita tahu pakannya gimana teman-teman? Satu ya, teman-teman kalau di musim dingin gini dibanyakin nigersidnya nggak apa-apa ya. Pakan-pakan yang dengan nigersid agak banyak itu cenderungnya akan memiliki protein yang cukup tinggi teman-teman. Satu ya, dari segi pakan. Yang kedua ya, dari segi pakan, kalau teman-teman di dalam kemasan pakan itu banyak biji fumainnya ya, otomatis itu untuk meningkatkan birahi, untuk mendongkrak birahi. Pada kondisi tertentu kalau itu terlalu overdosis ya, juga akan menyebabkan pada burung pada brodol ya. Terus baiknya gimana Pak Guru ya? Baiknya teman-teman, yang ketiga teman-teman, biar nggak kelupaan. Kalau teman-teman suka baunya itu seperti banyak jahenya atau banyak telurnya ya, bisa dirasakan banyak telurnya gitu ya, itu juga proteinnya terlalu tinggi ya. Nah itu kalau tidak breeder yang bagus atau yang sudah berpengalaman memang susah teman-teman ya. Nah sekarang kita kasih contoh aja, Pak Guru pakaian hariannya apa kan gitu yang jelas toh ya. Saya untuk kenari-kenari impor saya masih selalu setia dengan merek ini teman-teman. Saya masih ideal pakai merek ini, tapi karena ini sudah posisi rekondisi ya, ini saya biasanya perbandingan ya merek ini dengan satu saset merek GC ya. Nanti di deskripsi dilihat aja ya, saya tidak akan menyebut merek di sini. Pakai merek GC teman-teman. GC sama ini 1:1 itu untuk menstabilkan kenari di tempatnya Pak Guru masih tetap stabil kan gitu. Atau kalau teman-teman nggak pakai GC, teman-teman bisa pakai ini dan pakai EC ya. Ya nanti cari EC itu apa, di Facebooknya Pak Guru juga ada. Cari teman-teman pakai satu ini, satu GC atau satu ini satu EC ya. Itu dari testimoni beberapa teman-teman, walaupun saya menggunakannya ya, tapi bukan di breeding ya. Saya menggunakan pakan yang jenis kedua ini di gantangan teman-teman, di lapangan teman-teman ya, bukan di breeding. Jadi teman-teman harus tahu plus minus dari pakan-pakan yang kita beli di pasaran teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mainnya pakai pakannya dikasih VC ya kok VC VX ya teman-teman, kasih VX ya atau BI ya, itu BI atau VX itu pakan-pakan yang dengan mungkin protein yang tinggi, itu biasanya tidak begitu cocok untuk breeding teman-teman ya, karena nanti biasanya dia proteinnya tinggi menyebabkan mabung ya. Saya hanya menggunakan kedua pakan itu ketika mau siap di lapangan, saya naikkan untuk volume, stamina dan sebagainya ya. Habis itu saya hentikan teman-teman. Itu dari konsumsi pakan ya teman-teman. Terus next berikutnya adalah di bagian minum teman-teman ya. Bagian minum Pak Guru tetap pakai air bersih ya, pakai air bersih. Nah ini yang kadang-kadang teman-teman tidak sadari ya. Pak Guru pakai vitamin tiap hari. Oh tidak teman-teman, kalau dari konsumsi e-food dan sebagainya sudah tercukupi, maka vitamin saya hanya kadang-kadang seminggu sekali ya, Vitaminnya apapun itu tidak masalah teman-teman. Tapi yang perlu teman-teman ketahui, rata-rata vitamin itu hanya efektif sekitar 6 jam ya. Jadi jangan terlalu berlebihan memberikan vitamin, apalagi digunakan untuk waktu 24 jam atau 2 hari ya. Karena nanti kalau teman-teman kasih vitamin terlalu banyak, nanti di cepu air minum ini ya, ini akan menimbulkan lumut teman-teman ya, lumut dan malah
justru jadi sarang bakteri yang gitu ya. Jadi sarang bakteri. Ya. Apa harus mahal? Tidak. Walaupun Pak Guru ada punya, saya punya ini yang mungkin harganya 100.000 teman-teman, ya. Atau yang ini rata-rata harganya 200.000 teman-teman. Ya, ini saya gunakan hanya pada waktu tertentu ya. Pakai ini pun juga bisa teman-teman. Ini kan sudah familiar teman-teman. Ya. Yang penting dikit aja. Karena kalau kita pakannya pakai pakan kemasan, tetap burung itu mesti lebih sehat ya. Ini dari segi vitamin, Pak Guru tidak akan bahas masalah vitamin teman-teman. Nanti saya bahas di kesempatan yang lain. Oke. Yang paling penting adalah ya saya biasa gunakan ini teman-teman. Mohon maaf teman-teman. Untuk minumnya ya, saya gunakan probiotik ya. Probiotik. Ya. Oke ya, saya gunakan probiotik ya atau pakai fermentasi air kelapa yang itu juga membantu untuk metabolisme tubuh dari burung yang kita pelihara teman-teman sekalian ya. Beda antara prebiotik dan probiotik, ini probiotik ya. Pak, probiotik itu hubungannya dengan bakteri pada penguraian seperti ini. Kalau prebiotik pada sayuran teman-teman. Nah oke lah. Ya Pak Guru gunakan seperti ini teman-teman. Nah ini satu botol cuma 60.000 lah di sini teman-teman. Belum naik kelihatannya. Ya ini indikasinya di sini sudah banyak. Ya saya tidak nyebut mereknya teman-teman. Ini saya ganti di satu botol bekas ini teman-teman. Ya di botol bekas ini saya masukkan ya, saya cukup kasihkan 4 sampai 8 tetes teman-teman ya. Ini pakai cepuk nomor 3 teman-teman ya, cepuk nomor 3 ya, karena saya Pak Guru biasanya air minum itu saya ganti tiap 24 jam, jadi pagi, sore, pagi atau malam, nanti malamnya lagi ya, kita kasihkan di sini untuk air minumnya ya. Air minumnya kita masukkan di sini. Nah, ini nanti kita ganti besok lagi. Jadi teman-teman tidak usah dikasih air minum terlalu banyak ya. Nanti kalau tempat jadi sarang penyakit, karena kalau nggak sengaja kemasukan kotoran dari burung diminum burungnya lagi, itu jadi penyakit. Oke, itu tadi dari konsumsi pertama sangkar, kedua dari makan dan minum. Ya, yang ketiga teman-teman dari segi penjemuran ya. Ini videonya. Oke, teknik jemur yang pertama teman-teman ya. Ini saya jemur langsung di bawah tarik sinar matahari teman-teman ya. Ini langsung dari langit ya. Ini yang teknik jemur pertama teman-teman. Jadi jemurnya itu saya sarankan untuk teknik yang pertama ini teman-teman di bawah pukul 9 ya. Jadi antara pukul setengah 7 sampai pukul 9 itu untuk vitamin D nya masih bagus teman-teman sekalian. Jadi ini kita jemur yang pertama dengan teknik seperti ini, langsung kita kenakan sinar matahari teman-teman ya, sinar matahari. Dan kalau seperti ini teman-teman juga bisa kasih cepuk yang agak besar untuk mandi teman-teman ya, dia biar mandi sendirinya, karena ini burung sudah rekondisi, sudah lebih dari 2 bulan di tempatnya Pak Guru teman-teman. Jadi ini teknik jemur yang pertama teman-teman, nanti sampai maksimal pukul 9. Jadi teman-teman kalau mau jemur ya 1 jam aja lah untuk Yorkshire, itu cukup teman-teman ya. Ini cukup. Ini teknik yang pertama teman-teman. Teknik yang kedua teman-teman, ini nggak usah pakai air mandi teman-teman, tapi cepuknya agak besar aja. Karena kalau nanti pakai air untuk mandi, burungnya akan mandi, teman-teman tinggal pergi, nanti kotorannya di situ diminum oleh burung ya. Beda dengan yang pertama tadi, yang teknik penjemuran yang kedua, biar tetap gacor teman-teman, dijemur di bawah ini teman-teman ya. Kita pakai mika ya. Kalau nggak pakai mika teman-teman bisa pakai paranet ya. Jadi tetap kena sinar matahari, tetapi ada penghalangnya ya. Ini teman-teman sampai jam 12 pun sampai siang tidak ada masalah, karena ada fiber penghalangnya. Jadi burung tetap dapat cahaya yang hangat teman-teman. Ini teknik yang kedua ya teman-teman ya. Ingat, jadi tidak usah dikasih air untuk mandi ya. Nanti teman-teman kalau ingin kasih mandi cukup di spray aja, di spray tipis-tipis gitu. Untuk pancingan jangan terlalu basah ya, burungnya nanti tinggal mandi dengan sendirinya teman-teman. Ini teknik yang kedua teman-teman yang bisa teman-teman lakukan, yaitu
bisa sampai tengah hari untuk penjemuran semacam ini, karena ada penghalang sinar matahari ya, pakai fiber atau pakai paranet kan gitu. Oke, teknik yang ketiga teman-teman sekalian, Pak Guru menjemurnya masih di dalam kandang breeding Pak Guru, karena dari awal ini kandang breeding sudah saya setting, ada di bawah space ada mikanya teman-teman, ini sudah saya setting di kandang breedingnya Pak Guru, sehingga saya tidak usah susah-susah jemur di bawah terik matahari, nanti saya tinggal pergi ada resiko dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Jadi ini cukup tak jemur di bawah space ini, kasih makan minum secukupnya seperti biasanya, dan itu sampai sehari semalam bisa di sini teman-teman, kecuali jantan-jantan ini saya butuhkan untuk mengawinkan ya. Jadi di sini lah, ini kita bisa semprot tipis-tipis teman-teman pakai spray gini. Nah, bisa semprot tipis-tipis gini untuk mandi burungnya ya. Ya teman-teman, untuk penyemprotan seperti ini kalau mau bagus teman-teman, ya ini karena nggak ada kutunya, saya nggak pakai sampo anti kutu atau pakai apa itu rebusan tembakau enggak, ini pokok air biasa saja. Kalau mau bagus teman-teman bisa gunakan pakai sampo baby teman-teman. Nah, jadi ini pakai spray seperti ini, kita basahi dikit aja ya, jangan terlalu basah ya. Jadi pakai sampo bayi ya, sampo bayi dimasukkan dikit aja untuk menyemprot agar burungnya juga bulunya semakin bagus teman-teman ya. Jadi itu, dan penjemuran ini kita lakukan tidak harus setiap saat teman-teman sekalian. Ini teknik-teknik penjemuran di tempatnya Pak Guru untuk menstabilkan agar pejantan youngster kita tetap gacor dan ngerek kawin ngisi kan itu teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi cara Pak Guru bagaimana penjemuran di dalam breedingnya Pak Guru ya. Tentunya teman-teman tidak semuanya mungkin setiap hari ada di rumah kan gitu. Makanya saran saya, kalau teman-teman yang mau breeding profesional ya, teman-teman buat aja seperti yang ketiga tadi, punya Pak Guru yang ketiga, itu di dalam ruangan. Jadi teman-teman tinggal bersihkan, tinggal cantelkan gitu ya, dia sudah kena panas, otomatis tubuhnya sudah hangat dan lebih bagus, biar lebih gacor seperti ini teman-teman, bisa gacor seperti ini. Nah, untuk penjemuran di luar teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan pernah jemur di bawah teman-teman. Itu banyak kejadian yang teman-teman suka jemur di bawah, kadang-kadang jadi tempat maksiat ya, karena akhirnya marah sama ayam tetangga atau dengan kucingnya sendiri ya, atau anak kecil yang memang nggak tahu apa-apa kan gitu loh ya. Maka langkah terbaik kalau teman-teman jemur, tetap posisi di atas ya. Itu dari segi penjemuran ya teman-teman. Jadi teman-teman jemur seperti itu. Next, berikutnya teman-teman, sekali waktu, seminggu sekali atau 5 hari sekali, kalau teman-teman punya karamba ya, atau kandang umbaran ya, teman-teman bisa umbar burung itu ya di tempat yang kalau panas tadi, seperti tadi pagi ya, sekitar sekian jam. Kalau teman-teman di dalam ruangan seperti ini ya, ruangan seperti ini bisa sampai sehari teman-teman, sehari diumbar aja gitu terus, sehingga peregangan otot-otot sayapnya dan tubuhnya itu semakin fleksibel ya. Itu burung akan lebih sehat teman-teman daripada selalu diletakkan di sangkar seperti ini ya. Tuh, jadi perawatan selanjutnya untuk agar tetap stabil dan gacor ya, teman-teman kasih di dalam umbaran ya, seperti ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, Pak Guru masih punya umbaran ya. Ada yang di luar yang besar itu ukuran 2 meter, ini cuma 2 kandang robot, ini 120 sekitar itu. Yang penting burung bisa banyak gerak teman-teman, nanti lebih sehat. Jadi pada keadaan tertentu nih saya kasih di umbaran seperti ini agar burung-burung ini bisa melenturkan otot-ototnya ya. Ini IS-nya seperti ini teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Oke ya teman-teman ya, sudah saya lihatkan dimana burung Pak Guru diumbar ya, apakah sangkar lobet 2 aja gabungan jadi satu pakai kabel tis sudah cukup teman-teman ya. Pakan tetap dikasih teman-teman, mandi tetap dikasih, nggak apa-apa. Oke, karena burung-burung yang sehat itu walaupun tidak ada panas, dia mandi pun tidak jadi masalah
ya, karena nanti berikutnya akan saya kasih tahu bagaimana deteksi dini untuk burung-burung yang tidak sehat. Dan yang paling terakhir teman-teman ya, oke, paling terakhir. Paling terakhir adalah selalu bertanya, Pak Guru di rumah burungnya dirodong atau tidak? Saya tidak pernah rodong burung yang sehat teman-teman ya. Jadi burung saya tetap di sini, ada betina mengeram dan bertelur lainnya di sini, masukkan aja. Sudah terkondisikan seperti ini ya. Saya tidak ingin diperbudak burung harus diungsikan ke sana kemari biar indukannya nggak terganggu. Ini banyak yang mengeram juga tenang-tenang saja, ada gacorannya teman-teman. Jadi kita pembiasaan aja ya, kita profesional pembiasaan. Lah, untuk rodong gimana toh? Sebenarnya rodong itu bukan membuat burung hangat. Salah teman-teman ya, salah, itu salah ya. Rodong itu hanya menjaga bagaimana burung kita ini ya, satu, tidak kena terpaan angin langsung ya. Yang kedua ya, tidak ada serangga yang masuk ke sini sehingga termakan oleh burung ya, apalagi seperti kaper atau kupu kecil putih itu teman-teman ya, itu perlu diwaspadai. Jadi rodong itu karena reservoir suhu yang di luar itu dengan di dalam itu dengan selembar kain itu tidak akan pengaruh teman-teman ya. Kalau di sini suhunya 30 derajat ya di dalam di 30 derajat. Suhunya di luar itu 18 derajat ya di dalam 18 derajat. Jadi tidak ada pengaruh ya. Itu hanya untuk menghindarkan dari hantaman udara secara langsung ya. Langkah yang terbaik adalah sebenarnya adalah teman-teman letakkan ya burung teman-teman itu di tempat yang hangat ya. Kalau ruangannya terlalu besar ya letakkan di pojokan gitu yang dia hangat, tidak kena angin langsung. Lah yang paling akhir dari akhir bahwasanya Yorkshire kita itu bisa tetap sehat, tetap powerful teman-teman. Ini yang kadang-kadang teman-teman tidak pernah sadari. Ini burung impor teman-teman, bukan lokal teman-teman. Jadi jangan pernah letakkan Yorkshire teman-teman di luar rumah ya. Satu karena pencuri, yang kedua karena ini dia kena terpaan angin langsung ya, kena terpaan angin langsung itu bisa menyebabkan dia jadi drop teman-teman, nafsu makannya berkurang dan bahkan sampai pada tahap kematian. Maka ini tempatnya Pak Guru ini di building ini walaupun anginnya banyak tapi tidak ada angin yang langsung kena di burung teman-teman ya. Angin tetap harus mengalir tapi tidak kena di burung ya. Itu tadi penjelasan tentang bagaimana kita menjaga kenari kita tetap powerful, tetap bekerja, gacor, ngerek, ini ya teman-teman, ngerek, ngisi dan ini habis mandi teman-teman, ya masih seperti itu. Nah, itu tadi tips-tips yang Pak Guru bisa berikan. Teman-teman bisa simak video nanti selanjutnya di channel Mega 8 ya teman-teman. Nanti kita simak bagaimana Pak Guru mencoba membuat burung Pak Guru bisa juga main di lapangan teman-teman. Itu tadi yang belum subscribe teman-teman silahkan subscribe dulu, gratis teman-teman, subscribe gratis. Yang sudah ya terima kasih ya. Pak Guru akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you teman-teman sekalian.